warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktarmatila. Saya mahasiswi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, kali ini saya diberi tugas oleh Ibu Yuliana Afifa MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah etika manajemen. Kali ini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Oke, buat teman-teman yang sudah kepo dengan penjelasan saya, simak penjelasan saya berikutnya. Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif bukan hanya sekedar berbicara antara satu orang dengan orang lainnya. Lebih dari itu, komunikasi ini menjadi proses pertukaran pemikiran, informasi, pengetahuan, dan ide. Jadi komunikasi disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan dapat terpenuhi sebaik mungkin. Itulah kenapa komunikasi efektif sangat penting bagi organisasi manapun, sebab dapat membantu dalam pengembangan produk, manajemen karyawan, hingga hubungan pelanggan. Bahkan komunikasi yang efektif bisa membantu pada hampir setiap aspek operasi bisnis perusahaan. Nah, bagaimana cara menciptakan komunikasi yang efektif dalam organisasi? Banyak banget. Menurut pribadi saya, ada 8 cara menciptakan komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama, lakukan komunikasi langsung. Nah, perkembangan teknologi yang begitu pesat memang dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Lantaran sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan antara orang satu dengan orang lainnya tanpa perlu bertemu secara langsung. Yang kedua, siap menjadi pendengar. Cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi itu dengan siap menjadi pendengar. Karena dengan begitu Anda akan lebih mudah memahami perspektif orang lain. Baik Anda berada pada jabatan pemimpin maupun karyawan biasa, fokus mendengarkan dan menjadi pendengar aktif adalah hal yang perlu diadopsi. Yang ketiga, berikan umpan balik. Setelah menjadi pendengar yang baik, jangan lupa untuk memberikan umpan balik, khususnya jika Anda adalah pemimpin organisasi atau mendapat tugas untuk memimpin sebuah tim. Yang keempat, menghargai pendapat yang berbeda. Nah, yang keempat ini menghargai pendapat yang berbeda. Setiap insan manusia adalah pribadi yang unik dengan karakter yang berbeda-beda. Sehingga cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi adalah dengan menghargai pendapat lawan bicara. Pasalnya pendapat Anda ada kalanya akan berbeda dengan orang lain, dan ini adalah hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana agar perbedaan ini tidak sampai menimbulkan konflik atau perselisihan. Yang kelima, bersikap friendly. Nah, siapa yang tidak suka jika mendapat sikap ramah dan bersahabat dari orang lain? Tentu siapapun menyukainya, sehingga Anda perlu mengadopsi sikap tersebut untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Friendly ini di sini bukan berarti sok kenal, sok dekat dengan siapa saja, bukan, tetapi lebih ke bersikap positif pada siapapun, baik itu rekan kerja, atasan, maupun bawahan. Nah, yang keenam yaitu selalu update untuk menyesuaikan diri. Nah, untuk menciptakan komunikasi yang berjalan lancar, jangan lupa untuk selalu update dengan informasi baru yang muncul di organisasi. Dengan begitu nantinya Anda pun bisa lebih cepat menyesuaikan diri. Karena jika tidak update, Anda mungkin bisa saja terhambat merespon dan mempengaruhi kinerja. Yang ketujuh, komunikasi dengan jelas. Oh betul, agar orang yang mendengar Anda tidak mendapat informasi multitafsir. Pastikan Anda menyampaikan pesan dengan sejelas mungkin. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Pakailah kalimat yang ringkas dan tidak bertele-tele sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Yang kedelapan, buat komunikasi yang terbuka atau open-minded. Nah, open-minded adalah kunci dari cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Dengan begitu, Anda bisa memahami semua feedback yang muncul dan mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pasalnya tidak semua feedback yang Anda terima dari komunikasi dengan orang lain akan berakhir menyenangkan ya. Betul, terkadang ada pula yang tidak sesuai dengan harapan. Tuh. Manfaat komunikasi efektif dalam organisasi. Nah, seperti yang sudah
singgung secara singkat di atas bahwa komunikasi efektif dapat membantu pada hampir setiap aspek bisnis, betul ya? Sehingga menerapkan di organisasi tentunya menghadirkan banyak manfaat. Bila dibilang bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, ada pun beberapa manfaat yang akan diberikan, antara lain meningkatkan produktivitas organisasi, membentuk suasana kerja yang profesional dan kondusif, membantu mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri karyawan, serta mengatasi dan menghindari konflik. Itulah kenapa cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi penting untuk diperhatikan. Demikian cara menciptakan komunikasi efektif dalam suatu organisasi. Adanya komunikasi yang efektif ini akan menghadirkan banyak manfaat baik bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Menerapkan mungkin tidak semudah yang terlihat, namun jangan pernah berhenti belajar dan meningkatkan kapasitas diri kita sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, penjelasan saya barusan saya kutip dari referensi www.thehoneylady.co.id blog 8. Nah, jika teman-teman ingin berkomentar, menyanggah atau memberikan argumentasinya, boleh berkomentar di bawah ini. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.